Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sekarang berkunjung di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dan ini bersama rekan-rekan saya yang ini namanya Alfi Malusutur Rohmah dan ini yang namanya Nadia Radhatun Nisa dan yang ketiga ada Kamila Sasabila. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agung selaku dosen pembimbing mata kuliah Rohmatika BK yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, amat dekat tuh. Teman-teman, di sini saya akan mewawancarai seorang santri dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Iman. Mbaknya kalau boleh tahu namanya siapa? Dharma. Oh ya, Mbak Dharma. Mbak Dharma asal sekolahnya dari mana? Dari MA Hasyim Asy'ari Karangrejo. Oh, MA Hasyim Asy'ari. Iya. Kalau boleh tahu ya Mbak, ini saya mau nanya-nanya tentang bullying. Apakah Mbak Dharma ini tahu apakah pengertian dari bullying itu? Kalau menurut saya, bullying itu kayak suatu bentuk penindasan, kayak kekerasan, baik mental maupun fisik, yang bisa bikin seseorang itu down, baik dari mentalnya maupun fisiknya. Oh, begitu ya. Kalau selanjutnya itu, apakah Mbak ini pernah mengalami bullying baik di sekolah ataupun di pondok ataupun di rumah? Pernah di sekolah. Kalau boleh tahu, kalau boleh ya bisa diceritakan sedikit kalau boleh, bukan privasi. Ya. Jadi dulu itu pas saya masih SD, saya kan anaknya emang pendiam. Terus habis itu saya tuh punya temen. Awalnya kita itu kayak sahabatan bertiga. Terus saya kan lebih pendiam. Terus saya itu kayak disuruh ini ngikut, disuruh itu ngikut. Jadi kayak saya lebih nurutin mereka. Terus-terusan saya nurutin mereka. Akhirnya saya tuh kayak diperalat gitu sama mereka. Terus kayak disuruh-suruh, diolok-olok ya gitu, saya cuma diem aja. Ya lebih gitu, itu bikin saya itu mentalnya lebih down gitu. Oh, tapi dengan kejadian itu mbaknya hanya diam gitu ya, enggak? Apa saya enggak mau atau gimana itu enggak? Iya, mungkin waktu itu karena saya masih kecil ya, masih pemalu, mungkin masih belum punya, masih belum punya keberanian kayak gitu. Iya. Jadi ketika mbaknya ini mengalami bullying itu, bagaimana caranya mbak itu menyikapi? Ya kalau dulu diam ya kan, mungkin kalau sekarang saya merasa lebih beda sih, maksudnya saya tuh sekarang lebih terbuka dari pengalaman saya dulu itu, saya lebih berani membuka diri gitu aja. Jadi kalau maksudnya ketika umpama ketika di pondok mbaknya itu kayak kena bullying gitu loh, itu seharusnya mbaknya itu kayak bersikap gimana? Ya mungkin saya lebih gimana ya, kak dulu saya mungkin nggak berani cerita ke orang kan, dari akar masalahnya itu saya nggak berani cerita ke orang tua. Mungkin saya akan cari
orang-orang di sekitar yang lebih support saya, jadi saya bisa ya mungkin bisa lebih terbebas sih dari bullying, bisa membantu saya gitu. Oh, baik. Setelah itu, dari kejadian bullying itu, apakah dampaknya itu bisa merusak dari prestasi mbaknya di sekolah ataupun di pondok, ataupun dampak-dampak negatif lainnya itu apakah ada yang terjadi pada mbak? Ada sih, waktu saya dibully itu saya sempat ini nggak berani sekolah. Pertamanya itu sakit selama seminggu. Waktu itu sakitnya tipes. Terus habis itu saya masuk. Nah itu saya dibully lagi. Saya kan diolok lagi kayak gitu lagi. Terus habis itu saya nggak berani masuk sekolah. Ya selama 1 minggu lebih. Nah, ya itu kan jadi nggak punya kesempatan buat belajar lebih luas ya. Jadi ya di situ prestasi saya mulai menurun banyak. Kalau boleh tahu itu diolok-oloknya seperti apa contohnya? Apa ya? Mungkin dari segala tingkah laku yang saya lakukan itu kayak nggak benar gitu di mata mereka. Kalau Semuanya itu salah gitu ya. mungkin ya dari fisik juga mungkin ada sih. Ya ada. Oh, ya sudah. Baiklah teman-teman, di sini saya telah mewawancarai seorang santri dari WTG Nurul Iman yang dulunya pernah menjadi korban bullying ketika kecilnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren Nurul Iman. Izin bertanya, namanya siapa? Laili, umur berapa? 19. Asal sekolah dari MA Hasyim Asy'ari Karangrejo. Saya izin bertanya mengenai masa remaja. Apa pandangan Laili tentang masa remaja era sekarang? Masa remaja era sekarang sama yang dulu itu beda banget. Kalau yang dulu itu perkembangan media sosial itu belum meluas. Jadi interaksi sosial itu masih berkomunikasi dengan baik. Kalau era sekarang itu perkembangan media sosial itu udah meluas, jadi interaksi sosial itu udah nggak dapat lagi. Sebagai remaja era sekarang, apa sih problem yang dihadapi remaja sekarang ini? Lebih ke problem yang ke ranah apa? Ke ranah pertemanan. Di era modern sekarang, kalau pertemanan masih mandang materi, fisik atau apa gimana? Iya, masih mandang materi atau fisik gitu. Oke. Sebagai remaja modern, bagaimana cara kamu berperilaku supaya nggak menyimpang, kayak nggak ikut arus negatif? Bagaimana caranya? Kita harus bisa bersikap selektif atau memilih dalam pergaulan. Kalau itu yang baik, ayo kita ikuti. Kalau yang jelek itu kita hindari. Oke. Baik, itulah pertanyaan yang sudah dijawab. Terima kasih. Baik teman-teman, saya di sini mau mewawancarai salah satu santri yang ada di Pondok Pesantren Nurul Iman. Nah, ngomong-ngomong, sebelumnya namanya siapa ya? Nama saya Alvina. Baik, Mbak Alvina, biasa kalau boleh tahu umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Alat sekolahnya di mana? Di MA Hasyim Asy'ari Karangrejo. Baik, ini saya akan tanya ya. Untuk yang pertama yaitu apa sih yang jenengan alami dalam masa remaja ini? Pada masa remaja ini, saya mengalami banyak problematika seperti pada masa problem keluarga, pertemanan, dan percintaan dan lain-lain. Untuk masa percintaan, jenengan pernah nggak mengalami satu pacaran atau apa? Kalau saya sendiri masalah problem pacaran belum pernah,
Tapi kalau masalah percintaan saya juga merasakan, tapi nggak sampai problem besar. Gimana pada saat itu banyak orang yang dalam kesakitan itu gimana sih Bapak menyikapinya? Kalau menurut saya, gimana ya, orang yang bunuh diri seperti itu mungkin mereka sudah terlalu terhasut dengan cinta dan tidak mempunyai jalan pikir lagi, dan emang mungkin pada saat itu mereka emosinya sudah sangat tinggi dan otak itu udah nggak bisa berjalan dengan lancar, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Untuk kedua, pernah ke dalam remaja dengan itu membuat suatu masalah di sekolah. Pernah. Dan itu apa? Kalau saya sendiri pernah mengalami problem itu kayak seperti posting masa organisasi setelah saya. Ya, dan masalah itu sampai ke guru dan kepala sekolah itu sampai turun tangan. Ya, sampai saya tuh malu banget. Nah, terus kalau boleh tahu gimana sih cara Anda menyikapi orang yang dalam omongannya itu selalu menghina orang dalam masalah psikis, bisa dikatakan orang bisa depresi dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri menyikapi orang seperti itu, ya saya biarkan sih, walaupun di hati itu ya mungkin sedikit membekas, tapi setiap orang kan menyikapi seperti itu juga berbeda-beda. Jadi kalau saya sendiri yang menyikapi itu dengan ya santai, ya walaupun sedikit, mungkin kalau masalah nanti mungkin semakin besar ya saya bisa turun fisik, turun tangan, ya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Lina. Ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan atau bisa dibilang menyimpulkan lah ya hasil sharing rekan-rekan saya tadi tentang penyelesaian permasalahan semisal bullying, circle pertemanan, dan percintaan. Nah, jadi dalam circle pertemanan itu sampean masih berkomunikasi nggak sama temennya, rekan-rekannya yang misalnya dulu jadi circle terus sekarang enggak? Masih berkomunikasi. Ya masih tetap terus menjalin komunikasi. Nah, itu sampean ngerasa nggak circle pertemanan itu bermanfaat nggak buat sampean gitu? Kalau menurut aku sih nggak terlalu bermanfaat. Ya mending pertemanan itu dapat teman banyak gitu, nggak cuma itu aja. Iya betul. Soalnya kan perbanyak relasi dan apa ya, biar menjadi pribadi yang mudah lebih diterima. Nah, ya betul, open minded juga dan diterima masyarakat. Menurut sampean dapat pengalaman nggak sih dari sampean memiliki relasi yang luas gitu? Iya bisa, apa masalah itu bisa diterima dengan baik, bisa dapat solusi dengan orang yang tepat. Oke. Nah, sampean dari circle pertemanan itu tadi, mungkin nggak sih sampean kadang kalau punya masalah itu mereka membantu mencari solusi? Ada yang bantu, ada yang aku juga gitu, tapi juga ada yang bisa ngasih solusi, juga ada. Berarti kadang ya ada yang adu nasib, tapi kadang juga sampean mendapatkan solusi. Udah plong gitu deh. Udah. Oke. Nah, mungkin saran dari Mbak ya, mungkin nanti sampean dari circle pertemanan itu sampean jadi tahu siapa sih orang yang dapat tak jadikan tangan kanan. Nah, terus gimana sih biar aku itu tetap biar aku itu tetap kalau punya solusi itu orang lain itu nggak hanya kepo, tapi juga turut merasakan. Seperti misalnya gini, sampean merasakan teman sampean itu kayak kasihan gitu, tapi selebihnya itu kayak gimana ya, teman kalian itu juga bisa kasihan, jadi saling merasakan sama satu rasa,
satu jiwa ya kalau dikatakan gitu. Terus yang masalah percintaan dulu ya, percintaan. Oke, sampean pernah nggak mengalami masalah percintaan? Kalau saya sendiri untuk masalah percintaan yang untuk masalah besar itu enggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalnya kan ABG ya ini, Ya. pasti pernah ya namanya apa ya, suka sama lawan jenis, kan wajar. Nah itu cara sampai menyikapi itu gimana? Kalau saya sendiri untuk suka sama lawan jenis sih ya lebih suka ya suka dipendam sendiri gitu, nggak diungkapin ke lawan jenisnya, ya cuma dipendam terus nanti cerita ke temannya gitu, nggak cerita aja. Oke, jadi sampean itu sampean alami sendiri itu orang yang sama suka itu tahu apa enggak, atau cuma cinta dalam diam, atau sampean pernah mengutarakan itu? Kalau saya sendiri lebih suka dengan cinta dalam diam, saya pendam sendiri. Insyaallah. Kalau misalnya itu sampean pernah cerita ke orang lain? Iya, cerita banyak ya, cerita. Kalau misalnya ya Dik, misalnya teman sampean itu menceritakan ke orang yang sampean suka, terus orang yang sampean suka itu tahu gimana? Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah, oke. Ya kalau mau saya ya nggak apa-apa, orang suka terus dia tahu ya nggak apa-apa. Nggak, saya juga nggak nunggu imbal baliknya dia suka sama saya, ya nggak, ya udah gitu aja. Lanjut kalau dibales. Oh berarti sampean nggak apa-apa ya, pokoknya aku terbuka sama orang, ya sampean siap menerima konsekuensi itu. Ya siap. Ya. Entah jawabannya apa ya saya siap. Oke. Tapi sampai sekarang belum pernah ya? Ya pernah sih. Berarti dia udah tahu juga. Mungkin. Ya, mungkin udah tahu. Oke. Mungkin ya kalau menurut Mbak apa ya tentang percintaan. Gak apa-apa sih. Saran dari saya itu boleh dipakai boleh enggak ya, tapi mungkin diutarakan boleh, diceritakan juga boleh, tapi ya tetap ada batasannya. Jadi kayak sekedar apa ya, cerita kayak aku suka kayak dia, nggak perlu jelasin sedetailnya kan. Sama tahu juga temen itu kadang cuma kepo, kadang bahkan mungkin ya ada apa kayak temen itu ternyata juga suka tapi dipendem. Temanku suka tapi betul, sama-sama suka, jadi kayak akhirnya mengalah, terus akhirnya nanti kayak nggak demen itu ujug-ujug di belakang itu nusuk, paham toh? Nah gitu. Jadi kayak yowes lah, dijalani aja, mengalir aja kan, jadi ada di lauhul mahfuz ya. Selanjutnya untuk bullying ya Dik tadi. Bullying, Saman pernah mengalami bullying? Iya benar. Waktu SD. Nah, itu sampean pernah nggak masihan ketemu sama teman-teman sama yang pernah membuli gitu? Alhamdulillahnya enggak. Setelah beranjak jenjang. Iya, itu enggak pernah sih. Terus sampean dulu pernah nggak ngerasa kayak bullying itu jadi pengalaman terburuk sampean gitu? Iya, kayak kesel sih. Nggak bisa ngelawan, nggak misalnya itu nggak cerita ke orang terdekat gitu, nggak cari solusi ke orang terdekat gitu sih. Jadi sama dulu itu kalau dibully itu sah nerimo Iya, gitu cuma dia gitu. Dipendem aja. Tapi kalau sekarang sampean misalnya ya nauzubillah min tapi Iya. kalau misalnya kena bullying lagi, sampean udah siap? Apa maksudnya udah punya penyelesaian, apa misalnya langsung mengatakan sejujurnya kepada dia bahwa kamu tidak suka dengan hal tersebut gitu, atau lebih cerita ke temen yang lain, kayak cari support. Iya, cari support aja. Oke. Hampir kayak dibully lagi pernah, tapi ya lebih cari support. Oh gitu. Jadi menurut sampean itu bullying itu juga mungkin jadi pengalaman yang terburuk ya? Iya. Oke. Mungkin ya kalau boleh tak saranin, kalau misalnya sama kena bully lagi, langsung sedikit tapi ya, misalnya, jadi mungkin ya sama betul tadi, yang pertama tadi mencari support dari orang lain. Nah, tapi sama di sisi lain juga gitu, juga harus punya tangan kanan.
Yang tangan kanan itu dapat sama jadikan pegangan gitu. Dia itu nggak ember. Bahasanya ember ya. Ember gitu. Jadi kayak Saman itu nyaman gitu, comfort gitu. Jadi mungkin dari situ sampai banyak terbuka dan banyak apa ya? Banyak mungkin juga bisa tambah relasi pertemanan itu memang selalu ada kan, setiap jenjang itu ganti teman nah itu harus adaptasi baru juga kan. Jadi Saman juga mungkin memang benar sih tangan kanan itu butuh, tapi nggak seluruhnya Saman dapat ceritakan itu. Cuma orang tertentu aja. Nah iya betul. Terus kalau dibully lagi mungkin Saman cuek bodo amat, karena ya kalau dalam diri itu pasti insecure, pasti pernah ya, overthinking juga pernah. Nah dalam menyikapi itu mungkin sampean dapat, oh iya aku itu lebih kok di sini loh, tunjukkan. Nah caranya gimana cara membalas bully itu, memperbaiki diri lebih baik lagi. Apa kata-kata hari ini tentang itu tadi? Semoga menjadi pribadi yang lebih baik aja. Amin. Oke, terima kasih ya Dek atas waktu dan masukan, saran, dan sudah bersedia menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Baik, jadi itu teman-teman hasil diskusi kami dengan sharing-sharing mengenai afektif, psikologis individu, dan kognitif. Nah, mungkin kesimpulan yang didapat adalah mungkin benar permasalahan remaja itu memang ada, tapi kita juga harus tahu letak penyelesaian itu seperti apa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi hasil wawancara kepada salah satu santri wati yang ada di pondok pesantren Nurul Iman. Jangan lupa menonton ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Dadah.